Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Fauzi kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa sekolah dasar kelas 4. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pelajaran 2 ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Mari kita bahas satu persatu. Mengenal Allah melalui alam semesta. Mari kita amati dan ceritakan gambar berikut. Pada gambar berikut, apa saja ya benda mati itu? Dan apa saja ya benda hidup itu? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Mari kita amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut ini. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah sangat banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas tentang Asmaul Husna yaitu Al-Basir. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada 3 orang siswi sekolah dasar. Yang satu lagi sendirian, sedangkan yang lain berdua. Mereka berbisik-bisik, tidak tahu apa yang mereka bisikin. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Anak-anak,
Tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Adl. Mari kita amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Di negara kita ada berbagai macam suku dengan baju khas daerah masing-masing suku tersebut. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa arti takwa? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Azim. Apa yang kalian lihat pada gambar berikut? Seorang anak sedang menikmati keindahan di pinggir pantai. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anak, pada kegiatan insya Allah aku bisa. Ayo ceritakan apa yang telah kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Azim. Kemudian jelaskan bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.